Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini kita akan melanjutkan ICT Playlist Mentorship 2022 kita dan kita saat ini ada di episode ketiga dan saya akan bahas tentang ICT Judah Swing. Salah satu trik kotor yang dipakai smart money untuk menjebak retail ke arah yang salah. Jadi pastikan teman-teman nonton supaya teman-teman bisa semakin memahami trik-trik kotornya manipulasinya para smart money, oke? Tapi sebelumnya kita mau iklan dulu, jadi yang mau skip silakan. Buat teman-teman yang belum download e-booknya bisa klik link di deskripsi video dan teman-teman bisa ikutin aja ya, masuk ke landing page-nya, isi biodata, nama, email, dan nomor WhatsApp. Nanti teman-teman akan diarahkan masuk ke grup Telegram eksklusif saya. Di sana bisa download 2 ebook gratis, Belajar ICT dari Nol dan ICT Mentorship 2022. Dan ini adalah satu-satunya grup Telegram official saya. Jadi di luar grup Telegram ini itu adalah scam dan saya tidak bertanggung jawab apapun terhadap apa yang terjadi di luar grup Telegram ini. Oke, jadi pastikan teman-teman join semua ke grup Telegram eksklusif saya. Dan juga buat teman-teman yang belum beli, saya sangat rekomendasi mumpung masih available tersedia ya sampai hari ini. Dan teman-teman bisa langsung beli aja. Ini adalah 15 video eksklusif live Zoom dan 2 bonus ebook ya dan harganya cuma Rp100.000, murah sekali. Dan teman-teman saya yakinkan ketika teman-teman beli, teman-teman nggak akan nyesel karena di sini tuh tersedia banyak sekali metode dari mulai scalping sampai swing trading. Jadi pasti teman-teman bisa dapat satu metode yang cocok dan itu nanti tinggal di backtest dan diteruskan aja gitu ya. Jadi yang belum beli silakan linknya ada di deskripsi video. Oke? Dan juga buat teman-teman yang mau join membership Traktir Kopi, nah ini adalah benefitnya. Pertama, teman-teman bisa akses langsung 3 eksklusif video dan ini hanya tersedia untuk membership Traktir Kopi dan juga kayaknya saat video ini direkam total rekaman live Zoom kita udah ada 4 video live Zoom. Jadi sekali traktir satu cangkir kopi langsung dapat 7 total video dan juga bisa ikut live Zoom di bulan ini juga gitu ya dan juga bisa nanti Q&A dan bisa ngobrol-ngobrol bareng saya di traktir kopi. Jadi yang belum join dan mau join langsung cari aja linknya di deskripsi video kita. Oke? Dan juga buat teman-teman yang belum punya broker dan pengen punya broker yang bisa dipercaya gitu ya. So far saat ini di luar MRG ini adalah satu-satunya broker juga yang saya pakai dan saya cukup puas sampai hari ini. Teman-teman saya juga puas, tim saya, oke. Jadi kebetulan XM lagi ulang tahun ke-15 dan dia ngasih bonus deposit 100% hingga 15.000 US dollar, oke. Jadi buat teman-teman yang belum join bisa langsung nih dapetin bonus depositnya mumpung masih promo ulang tahun, langsung aja nanti login ya. Dan jangan lupa masukin kode referral saya H4 Cuan biar bisa dapetin bonusnya. Oke? Ya, jadi gitu aja iklannya. Thank you ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke apa namanya materi kita di saat ini ya, yaitu tentang ICT Judah Swing, yaitu cara smart money menjebak ribuan trader yang terjebak setiap hari dengan ICT Judah Swing karena ini terjadi setiap hari, setiap saat dan kita akan coba mempelajari bagaimana caranya smart money bisa mengelabui trader retail ini setiap harinya. Oke? Jadi kita mulai dulu dengan sedikit teorinya. Jadi apa itu ICT Judah Swing? Jadi Judah Swing itu sebenarnya adalah gerakan awal yang sengaja dibuat untuk menipu trader retail. Dan biasanya gerakan awal ini tuh terjadi di awal sesi atau juga di awal minggu. Jadi biasanya terjadi di weekly open, monthly open, atau mungkin di beberapa pembukaan session. Oke, jadi market tuh biasanya bergerak kencang, sangat kuat ke satu arah ya bisa naik bisa turun dan itu membuat retail itu terjebak seolah-olah itu adalah harga atau arah yang sebenarnya tapi ternyata enggak itu cuma jebakan setelah retail banyak terjebak ya karena FOMO dan segala macam tiba-tiba market justru berbalik arah dengan tajam jadi tujuannya itu untuk mengumpulkan likuiditas dari trader retail sebelum akhirnya dia bergerak ke arah yang sesungguhnya yang memang direncanakan oleh smart money. Jadi ini gerakan tipuan teman-teman yang biasanya ada di awal-awal pembukaan market atau pembukaan sesi. Oke, jadi asumsinya tuh kayak begini gerakan Judah Swing. Asumsi misalkan ini adalah harga open ya, bisa monthly open, weekly open, atau mungkin juga session open ya, apapun itu. Tiba-tiba di pembukaan, terus abis itu dia langsung bergerak kencang ke satu arah. Misalkan di sini konteksnya dia bergerak kencang naik ke atas. Sehingga retail itu langsung FOMO, berpikir bahwa wah ini saatnya harga udah siap naik ya, mungkin para breakout trader wah, itu udah pada berkumpul semua untuk segera mau entry di market. Lalu setelah di satu titik, tiba-tiba dia mulai sideways, dan ini biasa dilakukan untuk engineer liquidity-nya, di mana sebenarnya yang sedang dilakukan adalah setelah dia naik kencang, lalu dia mulai sideways sedikit, itu adalah bagian dari inducement, membangun inducement atau menggoda retail untuk masuk ke dalam posisi ini. Ya, jadi para buy stop order itu
para breakout trader mereka udah bersedia entry ya, mereka udah pasang stop ordernya, sementara mereka yang berpikir ini strong resistance juga udah mulai masuk. Jadi teman-teman udah tahu ya, karena dua video kemarin kan udah ngomongin banyak tentang liquidity. Jadi intinya dia lagi engineer liquidity nih, dia lagi membuat liquidity, menciptakan liquidity di area ini. Oke, lalu ketika setelah itu semua selesai ya, order pairingnya sudah selesai dilakuin, tiba-tiba apa yang terjadi? Ada gerakan manipulatif ke atas ya, mengambil semua liquidity yang ada di area ini, tempat di mana dia engineer liquidity, kemudian dia bergerak ke arah yang berlawanan, di mana inilah sebenarnya arah yang sesungguhnya. Ya, jadi gerakan ke atas ini itu adalah gerakan tipuan sebelum akhirnya dia bergerak ke arah sesungguhnya, itu dia mau turun ke bawah. Gerakan ini adalah gerakan untuk mengumpulkan likuiditas untuk menjebak retail pergi ke arah yang salah. Biasanya nanti closing candle-nya ya bisa daily, weekly atau apapun itu nanti jadinya seperti ini, menjadi reversal candle. Jadi opennya di sini seakan-akan dia naik kenceng ke atas ya kan, begitu dia ngambil liquidity, selesai liquidity atas diambil, tiba-tiba ternyata dia turun ke bawah dan ternyata closing candle itu di sini ya. Jadi ini betul-betul adalah yang dimaksud dengan ICT Judah Swing. Oke, dan ini tuh muncul setiap harinya di setiap open session dan open weekly atau monthly ya. Dan ini salah satu yang saya mau kasih apa namanya insight ya, biar teman-teman nggak kena tipu dengan gerakan Judah Swing. Jadi kalau kita udah tahu nih misalkan biasnya bullish, sebenarnya kita mau lihat Judah Swing itu berlawanan arahnya ya. Jadi kalau misalkan biasnya udah bullish, kita tuh cenderung akan ngelihat gerakan Judah Swing itu begitu pembukaan dari true open, dia ke bawah dulu baru sebelum nanti dia naik ke atas. Gerakan ke bawah ini itu adalah gerakan tipuan karena sebenarnya tren besarnya adalah bullish. Dan begitu pun juga sebaliknya, ketika trennya bearish, kita tuh mau ngelihat ada gerakan Judah Swing yang tiba-tiba dari open itu naik ke atas seperti ini contohnya. Ya, tiba-tiba setelah naik ke atas di satu titik dia berbalik turun dengan kencang ya. Jadi ini adalah gerakan Judah Swing kalau misalkan biasnya itu bearish. Tujuannya apa? Yaitu untuk membuat ilusi di market, lalu membalikan arah setelah banyak trader terjebak. Jadi kita lihat ya, ini sebenarnya kejam sekali ya teman-teman ya. Dan ini tuh banyak banget kita temuin ya, bukan banyak lagi. Setiap hari tuh kita temui ini ya. Yang kalau Anda cukup rajin untuk backtest di chart Anda, sebenarnya Anda ngelihat kok pola ini berulang setiap hari. Kalau dia bullish, kalau dia marketnya bullish, dia tuh cenderung begitu throw open kebuka, dia langsung ke bawah dulu, biasanya menuki ke bawah baru dia naik ke atas, dan begitu pun sebaliknya. Dan ini yang disebut dengan ICT Judas Swing. Kata Judas di situ juga diambil dari apa, simbol pengkhianatan ya. Makanya ICT sendiri kasih nama itu sebagai Judas Swing. Oke. Dan Judas Swing ini bisa terjadi di semua true open ya. Baik itu awal misalkan di yearly open ya, di open awal tahun itu biasa digunakan smart money untuk menetapkan arah besar tahunan ya. Dan biasanya awal tahun, ya, minggu pertama Januari akan muncul pergerakan manipulatif sebelum apa namanya arah sesungguhnya terjadi. Ini kan sebenarnya di belajar ICT dari nol juga saya udah bahas ya. Ada dua video juga di situ bisa ditonton untuk memperlengkapi ICT Judah Swing. Dan di situ saya juga bahas ya gimana di market gold itu di awal bulan, pembukaan bulan itu biasanya ada sekitar 7 sampai 10 hari pertama tuh biasanya dipakai untuk gerakan Judah Swing manipulasi. Ya kan, jadi kalau misalkan biasnya bearish, 7 hari pertama, 7 candle daily pertama itu cenderung naik ke atas. Nanti di candle ke-8, ke-10, baru tiba-tiba nukik tajam ke bawah ya. Itu udah di dua video sebelumnya, teman-teman bisa tonton aja di playlist ICT, belajar dari nol. Lalu juga biasanya di semester awal, ya semester open, di awal Januari dan di awal Juli, ini juga biasanya adalah momen-momen penting karena udah pertengahan tahun kan. Nah, itu juga biasanya muncul gerakan-gerakan Judah Swing. Nanti saya akan kasih contohnya ya. Gitu. Jadi ada momen penting untuk mereka tuh mereposisi lagi nih dana-dana institusi besar mereka. Jadi sering bikin Judah Swing untuk menjebak retail ke arah yang salah ya. Lalu juga quarterly open ya, ini juga sama. Oke, pergantian kuartal itu sering memicu volatilitas tinggi dan munculnya false breakout. Monthly dan weekly mungkin ini akan kita lebih banyak pakai karena kita sebagai retail ya, mungkin kita akan banyak bergerak di time frame ini, monthly dan weekly. Dan ini sangat sering dipakai oleh ICT trader untuk mencari arah awal minggu atau bulan ya. Which is saya juga sebenarnya kan sering ngomong ya di playlist ICT itu juga, hari Senin itu punya kecenderungan dia bergerak di satu sisi arah ya kan. Dan makanya biasanya Senin adalah hari di mana saya skip trading karena biarin aja dia ngelakuin Judah swingnya dulu ya. Biarin dia ngelakuin Judah swingnya suka-suka dia. Setelah saya bisa tahu biasnya, lalu saya konfirmasi dengan adanya Judah swing. Nah, itu memberikan saya peneguhan yang lebih kuat lagi. Oke.
Nah, awal minggu nih biasanya terjadi false move, bisa ke atas, bisa ke bawah, baru nanti terjadi reversal di pertengahan hari, ya kan? Seninnya bergerak ke arah satu arah yang kencang, tiba-tiba Selasa, Rabu terjadi reversal. Iya nggak sih? Kalau teman-teman suka backtest, teman-teman kita kan sering banget ngeliat hal-hal begini terjadi kan? Oke, lalu gimana nih kalau misal konteksnya adalah dalam candle daily? Dalam candle daily, Judah swing itu juga biasanya terjadi di minute open, di 00.00 itu. Ya, teman-teman suka lihat deh. Kalau misalkan bias daily itu bullish, biasanya setelah minute open itu ada gerakan manipulasi ke bawah. Dan begitupun kebalikannya. Kalau misalkan di daily candle itu, sorry, di daily biasnya itu adalah bearish, biasanya kita akan ngelihat gerakan manipulatif ke atas. Ya, ini ya. Jadi jika hariannya bullish, biasanya akan ngelihat harga turun dulu ke bawah minat open, membuat retail berpikir bahwa ini seolah-olah bearish. Nah, ini kebalikannya. Jika misalkan daily biasnya itu bearish, ya, kita mau ngelihat ada harga naik dulu ke atas midnight open untuk membuat retail berpikir bahwa harga itu bullish. Lalu yang kedua tuh biasanya dia muncul di sekitar jam 2 sampai jam 5 ya. Ini di London Open. Biasanya sih di jam 2 ya. Kalau teman-teman suka otak-atik chartnya, perhatiin aja deh, tiap kali di London Open di jam 2 itu juga biasanya ada gerakan Judah swing lagi. Jadi jam 12 dia ada gerakan Judah swing, nanti jam 2 juga didukung dengan ketika pembukaan London itu ada gerakan Judah swing lagi. Nah, ini jadi salah satu momen favorit smart money untuk membuat Judah swing nih di Open European ya, karena ini juga banyak dipakai untuk para trader, bukan hanya ICT trader tapi juga retail trader di luar sana kan, mereka jam 2 itu kan ditandai sebagai European Open kan. Nah, jadi ini akan banyak banget bikin false move biasanya ya, false move atau false breakout yang menjebak retail ke arah yang salah, ya kan? Nah, ini. Oke, lalu yang ketiga ini favorit saya ya. Ini favorit saya dan teman-teman juga pastinya kalau sering nontonin playlist jurnal ICT udah pada tahu, udah pada hafal ya. Yaitu jam setengah 9 di New York Open dan juga ini nih ya. Setengah 10 sampai jam 10 sampai setengah 11 ya. Mendekati jam-jam silver bullet itu juga momen di mana specifically ada gerakan yang selalu berlawanan dengan bias daily-nya ya. Ini adalah true open di New York setengah 9 dan merupakan waktu yang paling sering dan paling akurat ya. Makanya saya suka banget trading di New York ya dibandingin yang lain-lain karena New York itu lebih mudah untuk dibaca pergerakannya karena sudah melewati Asia dan London. Biasanya muncul 30 sampai 60 menit pertama setelah New York Open ya. Dan Judah Swing itu terjadi apalagi kalau misalkan di hari itu tuh ada Red News Impact. Iya nggak sih? Nah, ini udah nggak usah dibahas, teman-teman. Kalau mau ngeliat manipulasi-manipulasinya, tonton aja di playlist jurnal trading saya deh. Di situ kelihatan semua. Oke, jadi setelah kita mengetahui nih apa itu Judah Swing, ya, yaitu gerakan yang sifatnya berlawanan untuk membangun ilusi harga bergerak ke arah yang salah. Nah, pertanyaan yang paling umum adalah ini gerakan Judah Swing ini itu bisa diprediksi nggak sih kira-kira dia sampai mana? Ayo, ya kan? Bisa nggak sih kita menebak sampai sejauh mana gerakan Judah Swing itu terjadi, sehingga ketika dia mau berakhir, kita bisa manfaatkan itu untuk poin entry kita, ya. Which is ini biasanya kalau teman-teman mau entry di Judah Swing itu biasanya salah satu nama setupnya adalah setup Turtle Soup, ya. Which is di playlist Juna Trading saya sekali lagi itu udah berapa kali dibawain dan juga ini saya udah sering banget ya bahas juga. Oke. Jadi akhir dari gerakan Judah Swing itu sebenarnya cuma ada dua, teman-teman, sesuai dengan tugas utama algoritma. Yang pertama adalah untuk mencapai liquidity penting atau external liquidity. Jadi biasanya gerakan Judah Swing ketika true open itu terjadi, ya lalu ada gerakan trending ke satu arah, itu biasanya dia menuju ke sebuah liquidity tertentu, liquidity yang spesifik, ya, yaitu liquidity yang penting yang di area sana itu terdapat banyak stop loss retail yang menumpuk ya, atau mungkin bisa disebut sebagai area support atau resisten yang palsu. Contohnya adalah buy side liquidity ya di atas resisten dan juga sell side liquidity di bawah support. Jadi ini ya, jadi kita bisa nggak sih prediksi nanti gerakan Judah swing-nya itu berakhir di mana? Bisa. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman udah tahu biasnya, lalu teman-teman terkonfirmasi dengan melihat gerakan Judah swing-nya berlawanan, teman-teman tinggal cari aja area buy side dan sell side yang kira-kira banyak mengandung retail stop loss. Kemungkinan besar itulah akhir dari gerakan Judah Swing untuk memicu dan melukai ya, melukai para retail ini ya dengan mengenai stop loss mereka. Oke. Lalu yang kedua itu adalah akhir dari gerakan Judah Swing itu adalah untuk mengisi atau menyentuh imbalance di
higher time frame PDRay ya. Jadi cuma dua doang kok sebenarnya tugas Judah Swing atau berakhirnya sebuah Judah Swing. Jadi ketika dia bergerak, oke, dia naik ke atas, cari area buy side itu di mana yang banyak stop lossnya. Kemungkinan dia berakhir di situ. Atau cari di mana kira-kira sell side akan terjadi, ya kan? Lalu kalau nggak ada itu, ya cari aja dari pembukaan true open, kira-kira di atas atau di bawahnya ada imbalance yang belum di rebalance nggak? Nah, kalau misalkan ada imbalance yang belum di rebalance, itu besar kemungkinan nanti akan menjadi area target dari berakhirnya gerakan Judah swing. Karena setelah dia ngambil likuiditas, biasanya kan dia akan melanjutkan ke area imbalance. Which is ini adalah internal menuju ke eksternal. Yang biasanya imbalance-nya itu adalah imbalance yang ada di higher time frame. Jadi setelah dia menipu, mengambil liquidity, ya lalu tiba-tiba dia akan bergerak balik ke arah imbalance untuk mengisi kembali atau merebalance area itu. Jadi sebenarnya cuma dua aja ya. Walaupun entry total soup itu bukan untuk pemula ya, itu untuk levelnya udah lebih atas ya, udah advance mode ya, karena nggak semua orang tuh bisa gitu mengenali kira-kira di mana area sell set atau buy set yang kuat dan juga berani ya, karena bayangin aja lagi naik 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 kita nge-sell gitu kan. Tapi bukan bukan gambling ya, bukan yang lagi naik kita betting, oh dia bakal turun di sini enggak. Tapi karena kita ngerti gitu cara membacanya, kita ngerti peta liquidity-nya gimana, kita tahu kompas liquidity-nya di mana ya. Either dia menyentuh sebuah liquidity atau menyentuh imbalance, kita sudah mengerti itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang kemarin-kemarin komen, walaupun saya nggak bales, tapi saya bacain teman-temannya, itu kan pada nanya tuh, Bang, bisa nggak sih kita entry-nya di Judas Swing? Ya, sebenarnya bisa aja. Kalau teman-teman udah menguasai Judas Swing ini ya, udah mengerti betul cara kerja algoritma, teman-teman bisa aja entry di ujung hasil ujung apa namanya gerakan Judas Swing itu ya. Itu bisa banget ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, tapi ya pasti mungkin itu lebih lebih advance model aja ya. Ini adalah salah satu contoh. Ini adalah gerakan Judah Swing untuk Euro USD di pembukaan semester open ya. Ini kan adalah semester open nih. Ini adalah semester kedua dimulai dari Juli sampai Desember ya. Ini kita lihat nih. Ini adalah semester 2 open ya. Bayangin lihat ya. Ketika dia open, lihat dia bergeraknya ke arah yang mana? Dia bergerak ke arah atas ya untuk menjebak retail berpikir bahwa euro akan terus-menerus naik. Padahal gerakan ke atas ini tujuannya untuk apa? Gerakan ke atas ini tujuannya tadi ya, gerakan akhir Judah Swing itu cuma dua, yaitu menuju ke liquidity atau memberi balance imbalance. Dalam konteks ini, gerakan ke atas itu karena di atas itu masih ada imbalance yang belum di rebalance. Jadi ketika true open semester, dia naik ke atas, dia merebalance imbalance di sini ya, ketika dia hampir masuk ke rebalance ini kemudian dia mulai turun lagi ya kan. Nah, ini pasti akan mulai bangun liquidity karena berpikir wah ini top pertama nih ya kan. Di mana ini nanti kalau dia naik lagi ini akan jadi double top ya kan. Betul, kelihatannya seperti double top. Tapi lihat di sini ya, setelah dia mulai turun lagi ya, dia mulai naik lagi dan apa yang dilakukan di sini begitu kenaikan keduanya. Kenaikan keduanya tuh lihat wick-nya nembus-nembus ke atas. Wick-nya do damage dan tugasnya adalah ngambil liquidity yang ada di area sini, betul? Jadi ini tujuannya adalah untuk buy side liquidity, mengambil liquidity yang ada di sini. Kemudian setelah mengambil liquidity ya, baru dia mulai turun ke bawah lagi. Lihat 3 bulan pertama itu dilakuin untuk Judah swing, sisanya 3 bulan kemudian dia untuk melakukan distribusi, ya kan? Nah, ketika udah ngambil liquidity di area sini, dia bergerak dengan kencang enak banget ya, swing low di sini di break sehingga udah confirm terjadi perubahan struktur dan akhirnya dari external liquidity yang ada di area sini dia menuju ke internal liquidity yang ada di bawah sini yaitu monthly fair value gap. Dan inilah gerakan Judah swing yang biasanya sering kita temui ketika dari opening. Jadi bayangin nggak dibuat naik ke atas hanya untuk dibanting ke bawah, kejam sekali ya. Karena memang itulah tugas algoritma ya, dia membawa harga naik ke atas supaya para smart money bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi dan kemudian algoritma mendorong harga ke bawah supaya para smart money bisa membeli harga aset kelas itu di harga yang lebih murah atau di harga diskon. Inilah cara smart money mengumpulkan kekayaan mereka dengan prinsip yang sangat sederhana, ya. Jual di harga tinggi, beli di harga murah. Tapi kita sebagai retail, mungkin kita walaupun teorinya sederhana, tapi nggak semudah itu untuk melakukannya. Karena kita punya keterbatasan. Tapi smart money ya, ketika mereka punya pilihan optional yang lebih banyak dari kita, mereka bisa melakukan ini, mereka bisa melakukan manipulasi itu di market. Dan ini dilakukan sepanjang tahun ya. Setiap hari sepanjang tahun
bagaimana cara smart money itu memanipulasi kita sebagai retail. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang mungkin paling populer ya, karena banyak teman-teman di sini tuh yang sebagai suka banget dengan konsep weekly one shot one kill. Nah, buat teman-teman yang mau menguasai konsep weekly one shot one kill, tapi masih suka terjebak dengan gerakan Judah swing yang salah, semoga ini bisa membantu. Jadi kita mau coba untuk membahas tentang weekly open Judah swing ya. Jadi weekly open tuh bukan cuma nggak cuma weekly open ya, tapi semua true open. Itu bukan cuma garis harga ya, itu adalah zona manipulasi, waktu dan juga persepsi. Itu membuat garis apa namanya horizontal itu memberikan kita banyak sekali pesan kok kalau kita ngerti cara bacanya. Oke, jadi asumsi misalnya kita weekly one shot one kill tuh seperti ini ya. Asumsi ini weekly open biasanya dibuat kalau misalkan biasnya bullish itu biasa pembukaan itu ada gerakan naik ke atas, ya kan? Untuk menjebak retail ke arah yang salah. Begitu retail udah FOMO masuk ya, tiba-tiba yang terjadi dibanting ke bawah ya. Begitu dibanting ke bawah ya, ternyata dan dia mulai sideways, dia mulai bangun liquidity. Kemudian biasanya di hari Selasa atau Rabu terjadi sweep sekali lagi. Jadi ada double sweep di sini. Tujuan akhir atau gerakan akhir dari Judah Swing ini adalah untuk menuju ke higher time frame PDRA ini. Ya, jadi selain tugasnya untuk mengambil liquidity, ya, dia juga tugasnya untuk merebalance imbalance. Dan Selasa atau Rabu itu punya probabilitas 70% terjadi high atau low of the week. Jadi bayangin dia berhenti di sini, kemudian dia mulai naik lagi sideways, tiba-tiba Selasa dibanting lagi masuk ya, nge-sweep previous daily low di dalam higher time frame PD-RAI dan inilah yang terjadi namanya smart money reversal ya di sesi kita kedua kemarin ya. Ini adalah order pairingnya di mana smart money itu mulai mempairing posisi buy mereka dengan posisi sell stopnya para retail ya. Jadi ini adalah caranya supaya mereka bisa mendapatkan atau mereka bisa masuk dengan order yang besar di market ya dengan gerakan Judah swing manipulasi seperti ini. Setelah smart money reversalnya selesai dilakukan, ciri-cirinya apa kalau smart money reversal selesai dilakukan? Yaitu adanya gerakan yang sifatnya displacement candle berlawanan dengan gerakan manipulasinya. Jadi kalau gerakan manipulasinya ke bawah, kita mau lihat ada gerakan displacement candle ke atas dengan sangat cepat. Dan ini membuat terjadinya shift in market structure ya. Jadi intinya, Bang, tahu dari mana nih bahwa dia nggak akan nge-sweep lagi? Kalau udah terjadi market structure shift ya. Justru market structure shift ini adalah tanda valid yang bisa kita pakai bahwa dia sudah selesai, dia sudah menyelesaikan smart money reversalnya lagi. Begitu smart money reversalnya sudah selesai dilakukan, berarti low yang ada di sini itu adalah safety zone atau protected low-nya dia. Low yang dilindungi, low yang tidak akan dilanggar lagi. Ini akan menjadi low of the week-nya ya, yang biasa terbentuk dari Selasa dan Rabu. Kemudian setelah dibanting ke bawah, tiba-tiba dia naik ke atas di mana ini adalah gerakan yang sesungguhnya, yaitu untuk ngambil liquidity lagi di area atas, misalkan di previous daily high-nya atau di previous weekly high-nya. Oke, jadi ini gerakan Judah swing yang hampir kita temui di sepanjang minggu di weekly open, monthly open. Oke, nanti saya juga bahas untuk yang daily open-nya. Jadi mulai dari sekarang ya teman-teman, jangan FOMO ketika di hari Senin ya. Saya masih banyak banget ngelihat teman-teman di hari Senin tangannya itu udah gatel, udah nggak tahan. Bahkan kemarin ada yang gila banget ya, ya. Jam berapa tuh? Setengah enam ya. Saya ngeliat postingannya dia tuh 5.30 teman-teman. 5.30 udah ngepost ya mamer profit ya, mamer profit. Bayangin setengah enam pagi teman-teman, udah pamer profit ya gila. Berarti dan dia baru entry, berarti apa? Begitu market open jam 5 ya, dia udah gatel tangan dia langsung entry. Gila ya, sampai sebegitunya gitu ya. Jadi mungkin Sabtu Minggu dia menderita sekali tuh rasanya karena nggak bisa entry di market. Begitu Senin pembukaan dia udah nggak tahan, dia langsung pencet aja, dia hajar aja gitu ya. Padahal kita tahu nih bahwa Senin awal pembukaan market itu adalah awal-awal terjadinya gerakan Judah swing di mana gerakan memanipulasi retail gitu ya. Jadi makanya pertanyaan apakah Senin itu boleh entry atau enggak itu bukan apa ya, saya nggak mau terjebak dengan perdebatan yang nggak penting begitu. Apakah boleh entry atau nggak boleh entry? Ya Anda pikir sendiri aja. Ya, Senin itu profilnya ngapain? Senin itu profilnya adalah profil Judah Swing, di mana dia biasa menjebak retail ke arah yang salah, yang berlawanan dengan bias di weekly-nya, ya kan? Jadi apakah boleh entry? Ya terserah Anda. Ya ini kan tergantung dari kedalaman level Anda udah sejauh mana, ya kan?
Kalau Anda udah advance trader, ya sih mau entry ya silakan aja. Tapi kalau Anda baru pemula, ya, lalu Anda entry hanya karena FOMO, entry hanya karena tangannya gatel, nggak tahan 2 hari kemarin market nggak buka, ya itu mah kacau ya. Anda bukan jadi seorang trader, Anda jadi seorang gambler yang ketagihan, teradiksi terhadap trading. Oke, jadi ini ya teman-teman, ini adalah gerakan Judah Swing yang sebenarnya kalau Anda mau backtest, Anda mau cek tuh data masa lampau, ini tuh terjadi hampir tiap minggu. Di semua pair ini terjadi di hampir setiap minggu ya. Dan di hari Senin True Open itu sering banget dia ngalamin Judah swing yang kayak begini. Makanya Senin tuh saatnya santai, slow, ya relax aja. Selasa dan Rabu baru nanti kita bisa mulai fokus di market. Apalagi kita bisa combine lagi dengan ekonomi kalender. Ekonomi kalender akan membantu kita untuk juga bisa mengamati kira-kira di mana hari akan terjadi manipulasi market. Tapi itu nantilah ya. Nah, ini contoh realnya dari Euro USD. Ini adalah weekly open ini. Ya, oke, ini hari Senin. Lihat, begitu Senin ada gerakan kemana tuh? Ada gerakan ke ada gerakan ke bawah. Dan inilah yang disebut dengan gerakan Judah swingnya. Dan saya yakin pasti banyak retail yang FOMO ya, yang modelnya kayak gitu ya. Yang apa begitu Senin karena udah lama banget rasanya udah 1.000 tahun nggak trading, begitu market open nggak tahan langsung pengen masuk, pengen pencet-pencet aja. Ini pasti terjebak semua nih ya. Mereka pikir bahwa harganya udah bearish bakal turun terus, tapi ternyata gerakan turun ke bawah ini untuk apa? Untuk merebalance imbalance di money fair value gap yang ada di bawah ini. Lihat, ketika dia turun di hari Senin, masuk ke dalam imbalance di sini, lalu dia mulai sideway membangun liquidity. Ya, dia mulai engineer liquidity. Lalu lihat apa yang terjadi di hari Selasa. Di hari Selasa, ya ini pembukaan Selasa ya, midnight opennya, ya dia sideway nggak jelas, naik ke atas, kemudian mendekati apa namanya eh, New York Yield Zone, ada gerakan Judah swing lagi ke bawah yang tugasnya adalah untuk melakukan sweep liquidity di previous daily low-nya. Lalu setelah previous daily low-nya di sweep di dalam monthly fair value gap, baru gerakan sesungguhnya itu dimulai. Lihat, Senin ke bawah, Selasa tugasnya manipulasi, Rabu, Kamis, Jumat ya ngedistribusi, ya kan? Nah, setelah nge-sweep di sini ya, ada displacement naik ke atas, nge-break swing high terakhir di sini, sehingga terjadi market structure shift, dan kita tahu, kita yakin bahwa dia tidak akan ngelakuin double sweep lagi. Kenapa? Karena sudah ada market structure shift yang terjadi, dan ini juga didukung dengan adanya displacement candle ini yang besar ini, dan ketika kenaikan ini terjadi juga, ya dia meninggalkan fair value gap di sini. Dan ini menjadi ciri-ciri yang bagus ya, karena ketika harganya displace ke atas dan meninggalkan imbalance, itu kan pasti nanti harga akan kembali lagi untuk rebalance sebelum melanjutkan ke arah yang setelahnya lagi, ya kan? Jadi begitu market structure shift terjadi ya, saya tinggal tarik OTI dari low di sini ke high di sini. Ini dapat area OTI-nya, ya kan? 62-nya golden ratio-nya, dan di area sini juga bertepatan dengan adanya fair value gap di sini, ya. Harganya rebalance lagi masuk, kemudian boom, ya. At least kita bisa exit partial di previous daily high-nya di sini, ya kan? Jadi apakah kita perlu tiap hari Senin itu langsung apa kayak orang adiksi gitu, kayak orang ketagihan ya, kayak orang sakau gitu kan? Ya nggak perlu teman-teman ya. Kita trader sejati itu, trader profesional itu tahu kapan dia harus diam, kapan dia harus mulai beraksi ya. Senin itu bukan bagian yang bagus, bukan bagian terbaik untuk kita mulai bisa mengamati ya. Itu momen di mana kita duduk diam dengan manis saja mengamati. Oke, Selasa, Rabu adalah momen di mana kita mencari manipulasi market. Kita ngelihat apakah ada sweep liquidity di previous daily low atau previous daily high-nya di dalam sebuah imbalance ya. Kalau misalkan ada, ya itu baru. Itu adalah momen trigger kita di mana kita mulai bisa fokus lagi untuk mulai cari peluang entry. Ini yang disebut dengan high probability setup ya. Jadi mulai dari sekarang jangan terjebak lagi gerakan-gerakan Judah swing yang ketika dimulai dari weekly open-nya. Oke. Nah, ini juga salah satu gerakan Judah swing ini di GBP JPY ya. Jadi ini sebenarnya berlaku di semua ya. Nanti gold juga ada kok di belakang contohnya, karena saya tahu di sini, "Bang, goldnya mana, Bang?" gitu kan. Nah, pasti ada yang ngomong kayak gitu. Nah, ini lihat di sini ini juga sama nih ya. Apa namanya? Ketika pembukaan weekly open di sini, lihat tuh. Candle-nya ngegas. Ngegas kemana? Ngegas ke atas ya. Dan kita tahu di atas ini ada daily fair value gap, ada imbalance daily yang belum di rebalance, dan perhatikan ya, ketika dia naik 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 rencang di sini, ya dia berhenti tepat di sini ya, tempat di imbalance ini. Kemudian dia mulai turun. Ini dia ngapain? Ini adalah bangun inducement, ya kan?
Gerakan ini adalah gerakan Judah swing dan di sini dia bangun inducement. Berpikir bahwa seolah-olah di sini dia akan mulai retrace turun ke bawah. Lalu keesokan harinya begitu minute open dibuka di sini, lihat apa yang terjadi. Ada swing low tiba-tiba yang naik lagi ke atas. Masuk ke imbalance daily, tapi lihat bagaimana closing candle-nya. Closing candle-nya sangat respect terhadap si imbalance daily ini, ya kan? Wick-nya boleh nusuk-nusuk ke atas konsekuen encroachment, tapi nggak ada satupun candle yang closing-nya itu melebihi dari si konsekuen encroachment si daily fair value gap, which is ini is a good sign ya, bahwa menandakan bahwa market memang tidak ingin melanjutkan kenaikan ke atas. Dan apa yang terjadi ketika gerakan manipulatif sekali lagi yang naik ke atas ini, mungkin retail FOMO berpikir bahwa di sini ya, karena di sini ada strong resisten, mungkin di sini ada banyak yang pasang posisi limit sell dan juga stop order ya, para buy stop order mungkin udah pasang buy stop di atasnya. Jadi inducement ini tuh dibangun dengan sengaja, bukan dengan acak, bukan dengan random, tapi dengan sengaja karena memang inilah algoritma yang menggerakkan market untuk memanipulasi retail untuk bisa menggoda masuk melikuidasi posisi mereka naik ke atas, ngambil liquidity yang ada di area sini, sekaligus dia rebalance imbalance di daily fair value gap, kemudian dia baru boom displacement ke bawah, market structure shift-nya terjadi, ya kan di sini meninggalkan fair value gap dan kita lihat di keesokan harinya di Rabu dan sekali lagi ya, di sini Selasa menjadi high of the week-nya. Sama seperti Euro tadi yang juga Selasa menjadi low of the week, GBP JPY ini juga Selasa menjadi high of the week-nya boom ke bawah membuat menjadi terjadinya market structure shift yang valid meninggalkan fair value gap juga oke maka ini menjadi breaker oke ini bisa menjadi bearish breaker dan ini ada fair value gap di sini jadi ini bisa disebut sebagai unicorn setup lalu kemudian dia naik lagi nyentuh sedikit masuk ke imbalance ini ya kemudian boom ke bawah oke ini adalah setup yang sangat cantik, high probability ya. Itu ketika kita mengerti bagaimana cara algoritma bekerja dan membaca di mana manipulasi algoritma itu terjadi. Kita lihat ya, through open weekly itu selalu ada gerakan Judah swing ke bawah lagi ke atas dalam konteks ini dan selalu terjadi seperti itu. Senin, Selasa menjadi gerakan Judah swing, Rabu, Kamis, Jumat itu menjadi gerakan distribusi. Dan kalau Anda rajin, apalagi di bawah sini ada daily imbalance lagi ya, dan dia menuju lagi ke sini. Oke, kalau Anda cukup rajin untuk belajar ini, ya, Anda nggak perlu percaya sama omongan saya. Anda boleh sebut saya apapun yang Anda nggak suka ya, tapi silakan ya tantang saya ya buktikan kalau saya salah. Buktikan kalau yang namanya gerakan Judah swing ini nggak ada. Buktikan sendiri. Gimana cara buktikannya? Silakan ke chart masing-masing ya. Silakan backtest sendiri apakah di setiap weekly open ada muncul gerakan Judah swing yang sifatnya berlawanan nanti di midweek reversalnya ya. Senin Selasanya naik ke atas, Rabu Kamis Jumatnya turun ke bawah. Senin Selasanya ke bawah, Rabu Kamis Jumatnya naik ke atas. Apakah ini tidak terulang ya? Dan sampai hari ini Judah swing ini masih terjadi. Jadi kalau Anda cukup rajin, Anda harusnya bisa menemukan pola ini dengan mudah dan juga Anda tahu kapan harus duduk manis diam menunggu, kapan saatnya Anda bereaksi, ya. Makanya weekly one shot one kill itu udah setup yang paling simple, paling enak banget di market, ya. Ini udah one of the best setup dan ini bisa jadi forever setupnya saya. Oke, jadi ini adalah gerakan Judah swingnya. Nah, sekarang saya akan bahas tentang gerakan Judah swing terakhir yang biasanya terjadi di daily. Tadi ya di daily itu juga ada beberapa kali Judah swing, biasanya terjadi di midnight open, pembukaan London, pembukaan New York, satu lagi nih favorit saya, yaitu di setengah 10. Jadi secara spesifik ini adalah angka favorit saya, setengah 10 AM Judah swing ya. Ini manipulasi waktu yang perlu banget diwaspadai. Oke, apalagi kalau misalkan setengah 9 itu ada red news impact ya, di mana gerakannya volatile sekali. Lebih baik setelah newsnya rilis, teman-teman kasih jeda dulu 30 sampai 60 menit sebelum teman-teman entry ke market. Biarkan gerakan Judah swingnya selesai dilakuin, terserah dia mau guling-guling kemana, bodo amat ya. 30 sampai 60 menit kasih jeda waktu, setengah 10 mulai balik lagi ke market setelah newsnya, teman-teman akan mulai melihat gerakan manipulasinya terbaca dan teman-teman tahu kira-kira dia akan kemana. Oke? Nah, ini contohnya. Ini adalah gold ya, seperti yang saya bilang, contoh di gold juga ada.
Ini balik lagi nih, ini true day open yang tadi saya bilang ya. Biasa kan Judah swing dalam daily itu di apa namanya di true open ya, di London Open dan New York Kill Zone setengah 10 juga ada. Oke. Nah, lihat nih. Ini kan true open nih, minat open nih. Oke. Begitu minat open buka, lihat kemana gerakannya ya. Kencang sekali turun ke bawah karena di sini di bawah ini juga ada imbalance, ada daily imbalance. Ya, di sini ada gerakan Judah swing ke bawah ya, yang tugasnya apa? Mau merebalance imbalance di sini, ya kan? Dan juga ini kita lihat ya, kita langsung lompat aja ke apa namanya ke New Yorknya ini, ya karena kita kan mau fokusnya di setengah 10, ya kan? Nah lihat di sini, saya inget banget nih momen ini, ya. Ini momen saya inget banget nih. Kenapa? Karena perhatikan ya, beberapa yang mungkin udah suka nonton video-video saya, ya kan? Mereka mungkin udah nonton-nonton, mereka ngerti, oh di sini ada daily imbalance di bawah nih, ya kan? Sehingga ini jadi apa namanya zona yang cocok untuk kita bisa ambil posisi buy, betul nggak? Tapi mereka sekali lagi ya, mereka itu masih menjadi pattern trader, ya. Balik lagi, reversal itu atau smart money reversal itu ada dua elemen yang harus terjadi, ya kan? Yang pertama adalah level harga yang penting, yang kedua adalah waktu yang tepat ya. Kombinasi dari dua itu yang akan menyebabkan reversal. Berapa banyak nih ya? Berapa banyak nih ya? Yang waktu tiba-tiba harganya masuk ke sini udah FOMO ngebuy, takut harganya naik ke atas. Mereka belum masuk ke waktunya kill zone, mereka udah sibuk ngebuy di sini. Dan apa yang terjadi? Naik sih, ya lihat tuh. Dari low di sini sampai kenaikan di sini nih, ya. Ini naiknya sampai 170 pips, ya. 17 poin tuh, 170 pips. Ya lumayan, tapi perhatikan, pasti akan ada orang yang komennya begini. Tuh kan, ngapain nunggu kill zone? Kalau nunggu kill zone mah, pasti nggak akan dapat ini gerakan. Betul kan? Ya kan? Jadi mereka masih nggak mau submit to the time. Mereka tuh mindsetnya masih mindset pattern trader. Cuma ganti baju aja. Kalau dulu ngafalin double top bentuknya gimana, double bottom bentuknya gimana, sekarang ngafalin fair value gap aja. Ya, tapi mindsetnya tuh nggak ada perubahan sama sekali. Masih tetap jadi pattern trader, bukannya logic trader, ya kan? Dan ketika kenaikan kencang begini udah ratusan pip, pasti orang-orang berpikir, wah ini pasti akan naik terus ke atas nih. Ya kan, nggak akan turun lagi ke bawah dan saya akan ketinggalan begitu masuk ke New York Open-nya. Ya kan? Dan lihat di sini New York Open kan? Ya, New York Open lihat ada Judah Swing lagi nggak? Ada kan? Nih Judah, ini New York Open swing low, dia bikin swing low, lalu dia ke atas. Ini gerakan apa nih? Ini adalah gerakan Judah Swing. Ya, dari mulai New York Open sampai sekitar jam 9, ya kan? Lalu lihat teman-teman lihat tuh, lihat wick panjang ke bawah ini. Nih, tiba-tiba muncul wick panjang ke bawah yang ngambil liquidity di bawah sini. Karena mudah sekali pasti retail trader yang FOMO yang nggak sabaran udah banyak banget yang ambil posisi buy di sini dan mereka lagi kegirangan karena mereka udah pikir bahwa ini akan terus naik ke atas. Ya, dan retail trader yang sedang diuntungkan ini, ya, mereka menaruh stop loss mereka di mana? Ya, di swing low ini, di bawah candle shadow ini, di bawah swing low ini, dan juga kan di bawah sini. Dan lihat gerakan ini, gerakan manipulasi ke bawah ini untuk ngambil, untuk ngebersihin stop loss retail di sini. Bersih semua stop loss retail, tahu nggak ini tepat jam berapa? Ini terjadi tepat setelah jam setengah 10. Ya, setelah setengah 10, ini jam setengah 10, lihat ya, besokannya lagi. Candle setelahnya lihat ada gerakan ke bawah dan itu adalah gerakan Judah swing lagi sekali lagi yang tugasnya apa? Nge-sweep ngambil likuiditas yang ada di area sini. Betul? Setelah itu apa yang terjadi? Setelah gerakan Judah swing ini, low ini tidak pernah lagi dikunjungi. Ini menjadi yang namanya protected low-nya dia, low yang valid, menjadi low of the day-nya ya. Dan harga terus-menerus, walaupun dia turun lagi di sini, tapi tetap low ini nggak pernah dilanggar lagi. Jadi ini ya, kombinasi antara level harga yang penting digabung dengan waktu yang tepat. Itu yang akan menyebabkan smart money reversal itu valid ya. Kita terhindar dari gerakan Judah swing, kita mendapatkan smart money yang valid dan ketika kita entry, kita akan entry dengan nyaman. Kenapa? Karena begitu kita entry, akan ada lonjakan volume yang bergerak langsung menuju ke area take profit saya. Iya kan? Nah ini. Nah ini buat teman-teman yang bilang, ah lu mah cuma ngemeng doang bang. Kalau chart udah jadi mah gampang ngomongnya. Ya udah nih ngomong. Ya ini ngomong nih. Nah, ini buktinya ya. Ini saya udah bahas juga di weekly
one shot one kill kemarin playlist jurnal, saya entry tepat di bawah sini. Ya kan, ini saya kasih tau nih, nih entry saya. Ini setengah 10 saya limit di sini. Jadi waktu naik begini nih, ya udah banyak yang flexing profit nih. Wah, gold naik, gold naik. Saya ngapain? Saya mah senyum-senyum aja. Kenapa? Karena saya tahu persis ya, setengah 10 itu pasti akan ada Judah swing lagi. Dan ini kan kata-kata yang saya ulang udah setahun kurang nih. Ya kan, dari awal saya bikin video sampai hari ini, saya masih konsisten dengan metode saya. Saya bukan tipe trader yang ke bulan lalu bawain apa, bulan depan bawain apa. Bulan lalu ngomongnya apa, bulan depan ngomongin apa. Anda kalau nonton dari playlist video saya yang pertama, semua yang saya omongin sampai hari ini masih konsisten sama. Kenapa? Karena saya bawain apa yang saya lakukan. Dan yang saya sharing itu adalah sesuatu yang udah terbukti berhasil. Ya kan? Kenapa saya suka pakai trading, pakai trader family? Karena dia ini adalah pihak ketiga yang kredibel. Ya, kalau orang flexing cuma pakai trading view, anak TK juga bisa. Kalau trading cuma pakai metafor meta 5, modal 2-3 HP juga bisa. Tapi kalau ternyata skill trading saya, portofolio saya, ya, itu diakui oleh pihak ketiga yang kredibel, memangnya siapa saya bisa diktein Pak Tito? Ya, walaupun haters pasti bilang juga nih pasti di apa Photoshop nih, ya kan suka-suka mereka lah mau ngomong apa, ya kan. Tapi kan ini membuktikan bahwa ketika saya bilang bahwa saya adalah seorang trader dan saya sungguh-sungguh trading beneran, ya, saya tidak ada pihak ketiga yang kredibel yang bisa memvalidasi skill trading saya. Iya kan? Bukan karena kebanyakan zaman sekarang itu mereka mengatakan saya seorang trader. Tapi siapa yang memvalidasi bahwa mereka seorang trader? Ya dirinya sendiri. Lalu kalau ditanya buktinya mana, ya itu modal screenshot trading view sama screenshot di Meta 5 ya. Jadi ini yang dari kemarin banyak yang ngomong, ah chart udah jadi mah gampang bang. Cuma modal ngomong doang. Ini ya. Saya betul-betul lakuin apa yang saya omongkan. Dan saya hanya sharing apa yang sudah terbukti berhasil. Jadi buat teman-teman yang mau berubah, buat teman-teman yang mau jadi profitable, ayo silakan bareng-bareng kita gandengan tangan ya. Saya bantu kalian semaksimal mungkin. Buat yang tetap seneng ada di bawah di kubangan lumpur, sana jauh-jauh ya. Kalau masih demen di tempat sampah, ya udah sana main tempat sampah. Tapi yang siap naik ke atas, yuk kita bareng-bareng, saya bantu kalian ya, kita saling gandengan tangan, kita naik bareng-bareng ke atas. Oke? Satu contoh lagi terakhir ya. Ini juga lihat nih. Oke, ini adalah gerakan setengah sepuluhnya. Ini adalah midnight open nih, ya. True day open Judah swing terjadi lagi kan. Ini adalah true opennya. Setelah true open, dia turun sedikit, bikin swing low. Lalu setelah itu dia naik terus ke atas. Ini retail akan berpikir bahwa gold akan terus naik ke atas, betul? Para breakout trader udah siap-siap nih untuk masuk dan para FOMO udah mulai mungkin langsung pencet-pencet aja. Tapi ingat, gerakan Judah swing itu berakhir cuma di dua titik. Satu di sebuah all time atau outflow di external liquidity, satu lagi di imbalance atau di higher time frame bid rate internal liquidity. Jadi terbukti ya di sini kita lihat ada gerakan setelah true open ada gerakan Judah swing ke bawah. Yang di sini setelah true open ada gerakan Judah swing ke atas yang satu berakhirnya di imbalance, yang satu berakhirnya di external liquidity. Ya, jadi teori ini adalah teori yang valid, tinggal teman-teman backtest aja. Oke? Lalu setelah itu dia ke atas, ketika orang-orang FOMO pada ngebuy, saya tahu ya, saya langsung bisa ngebaca. Ini gerakan ke atas ini tujuannya apa? Gerakan ke atas ini tujuannya adalah untuk mengambil liquidity yang ada di sini, yaitu liquidity yang ada di time based liquidity previous daily high ini. Dan ini tepat setelah setengah 10 ya. Setengah 10 dia ada gerakan Judah swing lagi ke bawah kan? Sama nggak kayak yang tadi? Sama kan? Ya. Jelas-jelas di sini ada previous daily high. Kok setengah 10 bisa-bisanya dia turun ke bawah? Mereka yang FOMO berpikir, oh berarti ini udah jadi high of the day-nya. Oh ini jadi dia akan mulai reversal di sininya. Enggak, teman-teman. Kita harus selalu kombinasi antara waktu dan level harga. Ya, setengah 10 di sini turun ke bawah, itu bentuk Judah swing sekali lagi, dan tiba-tiba dia naik ke atas. Ya kan? Nah, kalau kita zoom in, nah kita lihat nih. Ini setengah 10 naik ke atas, bikin swing high, turun ke bawah. Retail yang FOMO udah pasti pikir bahwa dia akan terus turun. Tapi tiba-tiba setelah itu dia naik lagi ke atas, ngambil liquidity di atas sini, baru turunnya enak banget. Oke?
Dan ini sekali lagi saya membuktikan ya, saya entry purchase di previous daily high-nya beberapa pips di atas previous daily high-nya ya di 3227 ini saya sell nih. Tuh lihat ada jeda sekitar 10 pips ke atas saya ambil stop loss sekitar 100 pip dan ini ya swing low di sini ya ke swing high di sini ya kan ini adalah swing low terakhir yang ngedorong harga kenceng ke atas ini adalah swing high terakhir yang ngedorong harga ke bawah ini menjadi dealing range saya untuk mengukur area premium dan diskonnya dan sini saya dapat area diskonnya itu di sekitaran sini ya di sini ada swing low di sini oke di sini ada konsolidasi di sini ada fair value gap jadi cocok untuk menjadikan area exit ya ya ini dapat 2,7 R atau 270 pip ya simple banget hanya dalam hitungan eh oh ini satu malam ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, ini adalah gerakan Judah swing, gerakan manipulasi market. Kalau teman-teman udah bisa mengenali ini, ya teman-teman mau entry pakai turtle soup entry seperti dua contoh saya juga silakan. Tapi kalau teman-teman misalkan apa namanya baru belajar, ya at least teman-teman bisa mulai nge-backtest, mulai melihat dulu, merekam apa itu namanya pergerakan Judah swing yang muncul setiap hari di waktu yang sama. Apakah ini buyer dan seller supply and demand buy? Ya bukan ya, support resistance udah pasti bukan. Karena ini adalah pergerakan algoritma. Karena teman-teman semakin rajin otak-atik chart, teman-teman akan melihat bahwa manipulasi itu selalu terjadi dengan konteks waktu. Ketika waktunya tiba, selalu ada gerakan manipulasi. Dan smart money reversal itu adalah kombinasi antara level harga yang penting dan juga waktu yang tepat. Jadi ini membuktikan sekali lagi bahwa apa yang saya sharingkan ini bukan teori omong kosong, tapi ini adalah sesuatu yang sudah saya lakukan secara bertahun-tahun dan sudah terbukti berhasil. Jadi sekali lagi, buat teman-teman yang mau berubah, buat teman-teman yang udah capek dimanipulasi, buat teman-teman yang udah lelah rasanya, yuk, jangan nyerah ya, kasih kesempatan ke dirimu satu kali lagi. Mungkin ini adalah jalannya ya. Kita bergandengan tangan, kita bergotong royong. Saya bantu Anda semaksimal mungkin. Kalau Anda memang betul-betul mau berubah, mari kita sama-sama bangun era yang baru. Oke? Era kebangkitan trader retail. Oke? Jadi kalau teman-teman siap nih untuk memahami algoritma lebih dalam lagi dan sudah muak jadi korban manipulasi pasar, ya, support saya dengan subscribe kalau belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, like dan share video ini supaya makin banyak trader yang matanya terbuka, dan juga teman-teman support saya dengan tulis tinggalkan kolom komentar kata lanjut supaya algoritma bisa mendorong video saya lebih banyak lagi dan bisa membantu lebih banyak trader lagi di luar sana. Oke? Kalau Anda punya respon yang positif, ya, kalau like-nya banyak, share-nya banyak, nanti saya akan usahakan sebisa mungkin minggu depan saya akan rilis lagi video terbaru untuk playlist ICT Mentorship 2022 karena masih banyak banget rahasia smart money yang belum Anda ketahui dan saya siap share semuanya habis-habisan. Oke? Jadi mari kita saling support ya. Saya bantu Anda dan saya juga minta tolong Anda untuk support saya dengan melakukan hal-hal ini. Oke? Jadi gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih buat teman-teman yang dengan setia memberikan respon positif ya dengan doa-doanya, dengan kata-kata manisnya ya. Terima kasih teman-teman. Itu sangat membantu saya menjadi bahan bakar untuk saya terus berkarya. Terima kasih untuk supportnya ya. Jadi kita ketemu lagi di video berikutnya dan juga kita ketemu paling dekat mungkin nanti di live Zoom Traktir Kopi selanjutnya. Oke? Happy cuan semua dan bye-bye.